Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi para peserta dialog kebijakan subnasional kedua dengan tema pembangunan keterampilan digital di Sulawesi Selatan pada hari ini, Jumat 20 Agustus 2021. Saya diundang oleh Semeru Institute selaku penyelenggara kegiatan pada pagi hari ini. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian dalam studi lanskap keterampilan digital Indonesia yang diprakarsai oleh Digital Pathway pada Oxford dan Uniscape serta Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Ada dua ada dua isu penting pada pagi hari ini yang diberikan kepada saya sebagai TOR, Turn of Reference, yaitu peningkatan literasi masyarakat, digital literasi citizen, dan kedua, pengembangan keterampilan digital tenaga kerja, digitally competent workforce. Sedikit pengantar bahwa saat ini di era pandemi, begitu kita dipaksa untuk bekerja di rumah, beribadah di rumah, serta melakukan aktivitas di rumah, manusia mengandalkan yang namanya teknologi untuk saling berkomunikasi dan berinteraksi. Nah, untuk itu di bawah Kementerian dan Komunikasi telah merumuskan beberapa bulan lalu, beberapa tahun belakangan ini yang disebut dengan Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2020 dengan maksud untuk mempercepat transformasi digital di Indonesia. Nah, diharapkan nanti pada tahun 2025 digitalisasi ini akan berdampak ke banyak sektor seperti ekonomi, kesehatan, pembukaan lapangan kerja, dan sebagainya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, sebelum berbicara lebih lanjut tentang secara makro, seperti apa pembangunan keterampilan digital di Sulawesi Selatan, saya akan masuk pengantar saya terhadap perubahan lingkup makro yang ada secara global, yang kita kenal dengan industri 4.0 yang menjadi isu utama di banyak negara. Seperti apa itu? Baik, industri 4.0 yang kita kenal saat ini setidaknya secara buzzword atau viral ketika industri 4.0 ini dikembangkan di World Economic Forum. Salah satu tokohnya adalah Klaus Schwab ya, sebagai salah seorang ekonom dan senior dan pemerkasa World Economic Forum. Manakala dia menerbitkan buku yang berjudul The Fourth Industry Revolution. Tapi intinya dari revolusi industri 4.0 ini kita diajak berpikir bahwa dengan pesatnya kemajuan teknologi itu akan membawa impact ya, transisi, revolusi, mengubah secara fundamental bagaimana cara hidup manusia, bagaimana cara mengubah cara bekerja, dan bagaimana cara berinteraksi secara organisasi dan secara makro lainnya. Nah, ini harus menjadi perhatian krusial bagi pemerintah, pelaku usaha seperti Bapak yang ada di perbankan dan industri, akademisi, serta masyarakat luas lainnya, bahwa memang telah terjadi yang disebut gelombang revolusi industri 4.0 sebagai sejarah masa depan kita. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang apa itu industri 4.0, saya akan memaparkan dulu dari buku Klaus Schwab ini bahwa ada 4 fase-fase revolusi industri yang telah terjadi di dunia. Dimulai dengan revolusi industri 1.0 atau revolusi 1.0
di mana kira-kira pada abad ke-18 disepakati ketika penggunaan tenaga mesin uap yang ditemukan oleh James Watt ya untuk menggantikan mekanisasi produksi. Nah, disinilah era di mana pelan-pelan menggeser tenaga kerja manusia dengan hewan untuk diimplementasikan, diterapkan dalam proses produksi dalam hal membuat barang-barang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tergantikannya kehadiran mesin dengan pola-pola sederhana inilah masyarakat pada abad ke-19 itu mengatakan bahwa inilah dimulainya revolusi industri 1.0. Berapa puluh tahun kemudian setelah kemajuan teknologi, sains, dan pendidikan, pelan-pelan pesat industrialisasi di abad ke-19 menuju abad ke-20 ini itu akhirnya memunculkan yang namanya manufacturing, pabrikasi, dan lain sebagainya secara masif ya ke seluruh negara-negara di seluruh dunia, terutama dimotori oleh negara-negara maju pada saat itu. Adanya mesin-mesin pabrik ya, kemudian maraknya penggunaan alat-alat transportasi dengan menggunakan teknologi seperti kereta api, mobil, dan bus listrik ya, sebagai salah satu penemuan terbesar pada abad itu, teknologi elektrifikasi, dan kemudian juga mulai ditemukanlah teknologi komunikasi seperti telepon. Itulah yang merubah landscape bagaimana perdagangan dunia secara global, sehingga dikenallah yang namanya fase-fase perdagangan lintas negara dan berbagai macam, sehingga mengubah juga pola hidup masyarakat pada waktu itu. Nah, semakin berkembangnya pabrik-pabrik manufacturing dan teknologi menghasilkan inovasi-inovasi, sehingga tidak terasa pada tahun 1960 ditandai dengan pesatnya pertumbuhan teknologi informasi, internet, perangkat elektronik pada waktu itu seperti televisi, radio, dan sebagainya. Itulah dikatakan dunia ini masuk ke gelombang industri ketiga. Munculnya perkembangan semikonduktor dan proses otomasi industri ya. Dulu industri menggantikan manusia, kemudian dengan alat itu pun berhasil dibuat secara otomasi, sehingga pelan-pelan bergeser lagi kebutuhan tenaga kerja manusia tidak hanya dalam bentuk fisik tetapi dalam bentuk knowledge. Apalagi dengan adanya temuan personal komputer ya, PC, penemuan komputer yang besar waktu itu masih berbentuk mainframe, kemudian 10 tahun kemudian ditemukan PC personal komputer oleh IBM dan Microsoft, sehingga memicu lahirnya yang namanya gelombang internet. Ya, Anda yang lahir tahun 90-an itu seperti saya, begitu sekolah pada saat SMA, ya mulai mengenal internet untuk mengakses informasi di seluruh dunia. Ini suatu hal yang luar biasa sekali, sehingga orang di seluruh dunia dapat saling terkoneksi, orang di seluruh dunia dapat saling berkomunikasi, dan perdagangan pun semakin cepat dan semakin luas ya. Beda dulu waktu masih di abad ke-16, ke-15 yang masih mengandalkan perahu ya, masih mengandalkan tenaga kuda untuk berinteraksi. Dengan adanya mesin pesawat terbang ditemukan pada era industri 2.0, sehingga inilah memunculkan yang namanya mobility. Orang sangat mudah untuk kemana-mana dan melakukan perdagangan. Nah, kapan sendiri industri 4.0 itu lahir?
masih banyak perdebatan, tetapi dalam World Economic Forum di tahun 2015 ya, diprakarsai oleh Kanselir Jerman waktu itu oleh Angela Merkel selain Klaus Schwab sebagai tokoh utama tadi, mempublikasikan yang namanya jargon industri 4.0. Sehingga beberapa orang pemikir-pemikir pun juga mengamini bahwa industri 4.0 lahir di awal 2010. Itu ditandai dengan semakin berkembangnya pemanfaatan Internet of Things, ya, adanya banyak internet ini sehingga menghasilkan lagi teknologi-teknologi yang super canggih seperti IoT, Internet of Things, dengan mainstream bahwa cyber physical system, apa itu? Ya, sistem pembangunan, sistem komunikasi dan sistem kehidupan ini digerakkan oleh kekuatan dunia digital atau cyber. Nah, Industri 4.0 ini sendiri melahirkan potensi-potensi destruktif, ya, destruktif. Karena setiap inovasi-inovasi yang ada itu mampu mengindestruktif suatu industri, mendestruktif suatu perusahaan-perusahaan yang dulu kita lihat begitu kuat dan besar, yang adanya potensi destruktif ini tergantikan oleh berbagai macam teknologi yang diinisiasi oleh startup-startup. Nah, ini landscape tentang Industri 4.0. Negara kita juga sudah menginisiasi dalam bentuk making Indonesia 4.0 yang diinisiasi oleh Kementerian Perindustrian pada waktu itu, Bapak Erlangga Hartarto sebagai menteri, yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi sebagai roadmap, ya. Jadi Kementerian Perindustrian juga sudah buat roadmap sebagai peta jalan bagaimana memasuki industri 4.0 pada tahun 2018. Nah, hari ini juga kita akan berdiskusi tentang bagaimana roadmap untuk digital Indonesia 4.0. Nah, sekilas itu saya akan membahas, tapi ini pengantar sebelum kita memasuki dua pertanyaan tadi, seperti apa peningkatan literasi masyarakat dan bagaimana pengembangan keterampilan digital masyarakat. Tentu pola pikir kita harus sama, bahwa dengan merancang ini kita harus bersiap untuk masuk ke era industri 4.0 yang semua sangat didukung oleh teknologi-teknologi canggih, ya, Internet of Things, dengan basisnya juga tentu memanfaatkan dengan teknologi cloud, ya, di mana juga pemanfaatan artificial intelligence atau kecerdasan buatan itu marak digunakan dalam proses kehidupan dan produksi aktivitas bisnis sehari-hari, nanoteknologi, bioteknologi, kendaraan tanpa awak, 3D printing, ya, semua itu menjadi hal yang harus kita kuasai untuk masuk ke era seperti industri 4.0 ini.